salah satu tanaman yang aku tanam di pekarangan yang sempit dan tidak membutuhkan perawatan khusus pupuk yang ribet insektisida adalah kunyit, alias kalau di Sunda itu namanya koneng ya teman-teman. Dan ini selain kita manfaatkan rimpangnya alias kunyitnya untuk kebutuhan di dapur, ternyata tanaman kunyit ini daunnya yang selebar ini ya, yang biasanya tidak kita manfaatkan atau hanya dimanfaatkan untuk masak misalnya rendang, itu mempunyai segudang manfaat kesehatan. Apa saja manfaat kesehatannya dan semudah apa sih menanam tanaman kunyit? Ikuti terus video ini dan jangan lupa klik subscribe-nya. Di balik meja kerja, berpeluh keringat, cucu rempah raut teri diangkat, latap kanan cangkul di kiri, jadi petani kota bikin hati berseri. Tanam semangat di sela gedung tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good pagi, selamat morning. Bertemu kembali dengan Cece Petani Kantoran. Kali ini kita melihat tanaman kunyit ya teman-teman. Di video sebelumnya juga aku sudah pernah membuat mengenai panen kunyit ya. Alhamdulillah sudah pernah merasakan panen kunyit walaupun hanya di pot. Walaupun tempatnya sempit, lahan yang sempit, kita bisa memanfaatkan lahan yang ada atau tempat yang ada untuk menanam. Salah satunya adalah tanaman kunyit alias koneng ya kalau bahasa Sunda mah. Tentu teman-teman ibu-ibu biasanya seneng banget nih kalau punya tanaman kunyit karena buat masak juga kita butuhkan. Bahkan ternyata ini daunnya ini sayang banget kan lebar-lebar begini kalau tidak kita manfaatkan, karena ternyata selain untuk kebutuhan memasak, daun kunyit ini mempunyai manfaat kesehatan. Mudah banget ya teman-teman. Nih aku cuma punya beberapa, kemudian juga ada beberapa tanaman lain yang aku manfaatkan dengan lahan seadanya, pekarangan yang sempit ya. Contohnya seperti itu tuh. Walaupun hanya di ujung ini suka ada tanaman jahe ataupun pandan, dan yang di sana ini baru dipanen adalah ini daun pepaya Jepang ya, pernah aku sharing juga. Sekarang kita akan panen dulu beberapa kunyit dan biasanya suka ada daunnya ya teman-teman ya. Nah itu jangan dibuang, ternyata bisa kita manfaatkan. Selain itu juga ada beberapa manfaat kesehatan dari tanaman kunyit selain kunyitnya tapi daunnya. Selain di tempat yang tadi ya, ini juga kebetulan ada lahan sempit di dekat jendela nih ya, di dekat rumah aku. Selain tanaman salam dan ini yang cukup banyak ini adalah ubi nih sebetulnya. Tanaman ubi, ini ada 2 tanaman kunyit. Kalau yang tadi 3 belum aku panen, kita akan panen ya untuk tanaman kunyitnya atau kunyitnya, dan kemudian kita juga mau ini cukup besar juga nih ya teman-teman, walaupun aslinya ini tanpa dipupuk, hanya pupuk seadanya kunyitnya nih. Kemarin udah diambil juga kunyitnya untuk untuk masak nasi kuning Jumat berkah. Jadi ini tanaman yang cukup mudah ya, kalau nyiramnya juga cuma air beras aja. Kalau kita masak beras, gede banget nih. Kemarin baru dipanen kunyitnya nih. Ini ada berapa ya tanaman kunyitnya? Kita ambil lagi. Kecil-kecil. Selain kunyitnya yang kita ambil ya, ini daunnya ini mempunyai segudang manfaat ya teman-teman. Nanti kita akan ambil daunnya dan apa saja manfaat kesehatan dari daun kunyit. Untuk mendapatkan benih kunyit itu kita cukup dari sisa-sisa dapur atau sisa-sisa yang masih kecil sesudah tanaman kunyitnya atau kunyitnya yang besar-besar kita ambil untuk di dapur. Nah yang seperti ini tinggal aku tanam lagi ya di sana tuh, hanya di posisi sana aja ya teman-teman ya, tinggal kita tanam
Sekarang kan biasanya kalau kita ngambil kunyit itu suka banyak daunnya. Ternyata daun kunyit ini mengandung banyak senyawa yang bermanfaat bagi kesehatan kita sebagai antiinflamasi, antiseptik, dan juga antioksidan ya teman-teman ya. Ini di daunnya ini bisa kita ambil, ternyata ya buat memasak. Tentu kita pilih yang bagus ya teman-teman ya. Daunnya yang segar, daun-daun kunyitnya ini yang segar yang kita ambil. Jadi kandungannya dalam daun kunyit ini bukan kunyitnya ya, itu mengandung vitamin C, vitamin E, zat besi, dan juga kalium. Jadi selain kunyitnya ya, biasanya kan dibikin jamu ya, jamu kunyit, kemudian kita parut ya airnya untuk kunyit itu kita manfaatkan. Ternyata ini daunnya pun sama ya, banyak kandungan vitamin yang tadi saya sebutkan itu, vitamin C, vitamin E, zat besi, kalium. Ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan regenerasi sel. Lumayan ya. Bahkan ini bisa dimasak, tapi tentu aku pilih-pilih yang bagus ya teman-teman ya. Kalau misalnya daunnya kurang bagus ya kita nggak ambil ya. Nah, rebusan dari daun kunyit ini ternyata bisa mempunyai manfaat kesehatan yang besar ya, yaitu mengatasi yang pertama meredakan tegangan. Jadi ini karena tadi ada antiinflamasi, antiseptik, dan antioksidan juga ya. Kemudian manfaat kedua bisa mengurangi perut kembung. Nah, ini cuma direbus aja ya, bukan dimasak, karena kalau dimasak itu bisa menjadi salah satu olahan juga untuk menghemat pengeluaran di dapur. Jadi meredakan tegangan, mengurangi perut kembung, dan melancarkan pencernaan, serta membantu menurunkan kadar kolesterol dan gula darah. Jadi ini bagus banget buat teman-teman yang mempunyai beberapa penyakit tadi tapi pengen menguranginya secara alami atau herbal. Ini bisa gede banget nih, segede gini nih untuk daun kunyitnya. Cara pakainya kalau untuk daun kunyit ini juga bisa untuk pencegahan atau menjaga ya. Misalnya kita bisa memanfaatkan sebagai minuman herbal dari daun kunyit. 2 lembar daun kunyit ini kita harus cuci dulu sampai bersih. Itu cuci ya, jadi betul-betul harus bersih. Dan biasanya kalau daun kunyit itu aman ya, karena nggak pakai insektisida atau bahan kimia. Tapi kalau kita misalnya beli dari pasar, kita nggak tahu apakah dia melakukan penyemprotan atau tidak. Kemudian kita bisa iris tipis-tipis ini diiris tipis-tipis untuk daunnya. Air kita rebus sekitar 1 gelas itu 250 ml sampai mendidih, baru dimasukkan potongan daun kunyit ini ke dalam air yang rebusan tadi yang udah mendidih ya. Sudah itu didihkan lagi supaya terekstrak bahan-bahan alami yang ada di dalam daun kunyit. Baru kita saring, kalau mau ditambah madu itu lebih baik. Jadi bagus banget untuk menjaga kesehatan tubuh, regenerasi sel, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, selain itu bagi teman-teman juga yang mau dimasak, ini aku baca juga ya di beberapa media bahwa ini bisa diolah seperti ini nih, bisa menjadi masakan yang seperti ini nih. Jadi bisa ditumis, bisa divariasikan juga dengan bahan-bahan yang lain. Tapi bagi teman-teman yang belum yakin, memang ada efek samping itu. Kalau yang harus hati-hati itu jangan sampai penggunaannya berlebih, kemudian ibu hamil, dan kalau punya kondisi medis tertentu ya. Jadi banyak banget manfaatnya. Sekali menanam kita dapat rimpang kunyitnya, dan ini jangan dibuang supaya tidak menjadi limbah. Menanam kunyit itu gampang, bisa di mana aja ya, seperti aku tadi menanam kunyit ini mudah banget nih ya, seperti aku ini ya, tinggal tanam di sini. Kita bisa lihat ya, tanamnya cukup mudah, hanya kita siram-siram aja. Kemudian perawatannya juga mudah, tanpa pupuk yang yang harus kita beli atau pupuk kimia. Yang pasti di sini drainasenya harus bagus, kemudian tanahnya pun harus gembur. Kalau mau minum atau makan, apakah ini bisa dimakan mentah?
aku harus cari referensinya ya, karena aku lihat beberapa teman tuh seneng banget ya untuk mengkonsumsi beberapa daun dalam kondisi mentah supaya lebih alami. Ini daun kunyitnya mau kita ambil untuk di dapur juga, jadi jangan dibuang, bisa kita manfaatkan. Nah, sekian dulu ya teman-teman mengenai tanaman kunyit yang apabila teman-teman mempunyai lahan sekecil apapun, di lahan sempit ya kita bisa menanam seperti ini, kemudian juga hasilnya bisa kita manfaatkan untuk mengurangi kebutuhan di dapur, karena kita bisa mendapatkan rimpang kunyitnya baik untuk masak maupun untuk manfaat kesehatan, yaitu dari rimpang kunyitnya dan juga dari daun kunyitnya. Ini kalau dilihat aku juga ini tanaman pohon tin ya teman-teman, aku nyoba juga satu di rumah, ini perkembangannya kayak gini nih. Kemudian ini tanaman kelor, jadi kalau mau masak daun kelor yang punya banyak manfaat kesehatan juga, tinggal ngambil beberapa ruas batang ya, karena kita nggak perlu yang banyak juga kan untuk memasak daun kelor. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video aku ini sampai dengan selesai. Cece Petani Kantoran mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani kantoran tak kenal lelah hebat. Awali pagi dengan kopi segar, sirami cinta tanaman di pot besar. Duduk di cumi bukanlah penghalang, berkebun di kota siapa bilang itu halang. Tanam semangat di sela gedung tinggi,